Salam, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Merdeka di dalam Kristus. Bacaan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita berdoa. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami lakukan, boleh menguatkan kami, sehingga kami semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi manusia yang merdeka seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua, sehingga firman Tuhan pagi hari ini benar-benar menerangi kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang ingin mengalami kemerdekaan yang berarti mengalami kebebasan terlepas dari sesuatu yang merugikan, tidak terbelenggu oleh sesuatu hal. Namun kenyataannya yang sering dialami seseorang berbeda dengan keinginannya. Masih banyak orang yang bahkan kita sebagai orang Kristen yang belum mengalami kemerdekaan. Meskipun secara fisik kita bebas atau tidak dipenjara, bebas bergerak, bebas bertindak, namun kita masih seringkali terbelenggu di dalam kehidupan ini. Bangsa kita Indonesia di bulan ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Bangsa kita sudah tidak dijajah, artinya tidak di bawah kekuasaan bangsa lain yang mengatur, menekan, memperlakukan dengan tidak adil. Namun demikian dalam kehidupan secara pribadi, masih banyak kita jumpai orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan. Bahkan mungkin yang mendengar renungan pada pagi hari ini, masih banyak yang belum mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, belenggu dalam setiap orang bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Barangkali ada yang dibelenggu oleh kemarahan, kekecewaan, luka batin, sakit hati, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, persoalan, dan lain-lain yang menyangkut pikiran, perasaan, hati seseorang. Ada yang terbelenggu dengan ikatan kedagingan, hawa nafsu, kecanduan, narkotika, minum-minuman keras, ketamakan terhadap harta dan uang, dan yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan yang membawa kehidupan seorang jauh dari kesucian. Belenggu dosa atau menjadi hamba dosa sesungguhnya merupakan persoalan yang terberat dalam kehidupan manusia, karena upah dosa adalah maut. Bapak Saudara, bagaimana kita bebas dari semuanya ini dan menjadi manusia yang merdeka? Dalam kitab Galatia yang sudah kita baca, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Tuhan Yesus memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita seharusnya menerima hukuman mati, sebab upah dosa adalah maut. Namun kita bersyukur karena penebusan oleh darah Yesus Kristus, kita diampuni dan diselamatkan. Itulah kemerdekaan yang sejati dalam hidup kita. Namun kita juga dapat mengalami kemerdekaan dalam hal-hal lain di dunia ini. Sebab selama Tuhan Yesus melayani, Tuhan juga membebaskan orang-orang yang terbelenggu dalam berbagai hal.
sakit penyakit, berbagai kelemahan, juga ada yang kerasukan setan. Tuhan Yesus membebaskan. Oleh sebab itu saat ini mari kita bersyukur dengan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, dengan berdiri teguh dan jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan, yaitu menjadi hamba dosa. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, dengan demikian kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang tidak diperhamba oleh dosa, tetapi merdeka dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah orang yang bersyukur pada Tuhan karena perjumpaannya dengan Kristus telah memerdekakan dirinya dari hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Paulus begitu berubah setelah bertemu dengan Kristus, menjadi manusia yang betul-betul mengalami perubahan dalam sikap, karakter, dan cara menghadapi kehidupan. Paulus menjadi orang yang senantiasa tabah, kuat, dan hidup benar di hadapan Tuhan setelah bertemu dengan Kristus. Itu karena Paulus telah mengalami kemerdekaan. Mari kita meneladani hidup Paulus yang telah mengalami kemerdekaan sejati dengan kita saat ini hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami yang saat ini barangkali masih hidup di dalam belenggu dosa, atau hidup di dalam belenggu-belenggu yang lainnya dalam kehidupan ini, kekhawatiran, kecemasan, luka batin, kemarahan, dan lain sebagainya. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau membebaskan kami, kiranya Engkau memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami merespon firman Tuhan dengan kami hidup benar di hadapan Tuhan, tidak lagi diperhamba oleh dosa, sehingga kami benar-benar menjadi manusia yang merdeka. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.